Oh, ini di play belum? Udah. Hey yo, what's up Facebook, Instagram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita di podcast ini. Itu ya. Ya, jadi Kita mau bahas apa ya? bahas apa ya? Jadi tuh di sini kita tuh kayak mau ngobrolin dikit nih tentang sistem kasta yang ada di Indonesia. Dan salah satu contohnya tuh sistem kasta yang ada di Bali. Nah, sistem kasta di Bali itu ada apa aja sih? Nah, sistem kasta di Bali itu yang pertama ada Brahmana. Nah, Brahmana ini apa sih? Brahmana ini adalah seorang cendekiawan, orang pinter, orang berilmu di agama Hindu, khususnya ya agama Hindu. Karena Brahmana ya dari namanya udah jelas itu tuh dari agama Hindu. Nah, kalau di Islam sendiri, kalau Indonesia kan mayoritas Islam nih. Nah, Brahmana ini sama dengan ustadz, ulama-ulama besar gitulah. Jadi dia tuh orang yang expert. Apa sih expert tuh? Expert. Kayak ahlinya dalam keagamaan gitu loh. Ahli dalam keagamaan. Kalau menurut kalian Brahmana itu seperti apa? Aku nggak bisa nangkep. Bombastic side eye. Nah, kalau menurut kalian, Brahmana itu yang kayak apa di mata kalian gitu? Ya pastinya orang yang dianggap tinggi gitu nggak sih? Ya, kastanya paling tinggi. Ya. Terus kalau contoh kaum Brahmana tuh apa? Contohnya tadi apa? Brahmana itu ya itu ke tokoh yang sangat ahli gitu dalam keagamaan. Nah, kalau yang kayak di Indonesia itu kan mayoritas Islam. Nah, Brahmana itu seperti ulama-ulama atau ustadz seperti itu. Yang berhubungan dengan agama. Bedanya kalau Brahmana itu Hindu, kalau ustadz kan Islam. Selanjutnya itu ada kaum ksatria. Kaum ksatria ini kayak contohnya raja. Jadi mereka itu tugasnya untuk apa tadi? Mengatur jalannya pemerintahan. Nah, kalau di Bali sendiri ksatria itu ya contohnya kayak raja-raja kan di Bali itu ada kerajaan kan ya istilahnya darah biru gitulah. Nah, itu maksudnya kaum ksatria. Terus biasanya kalau di Indonesia tuh contohnya ya kalau keluar dari agama Hindunya sendiri itu contoh yang bisa masuk ke golongan ksatria tuh kayak presiden, militer gitu-gitu soalnya mereka tuh kayak gak punya kekayaan pribadi jadi kekayaannya tuh dari negara gitu loh jadi bukan milik pribadi kayak gitu. Dia diberi fasilitas oleh negara. Iya gitu istilahnya ya, karena dia yang menjalankan pemerintahan. biar bisa berjalan dikasih fasilitas. Iya, Benar. Terus Kayak selain itu ada mungkin kalau Sultan Hamengkubuwono kalau kita di Jogja ini kan Sultan Hamengkubuwono ya itu termasuk kan bangsawan. Itu apakah masuk ke dalam itu ya? Apa tadi? bisa ksatria. Ya. Soalnya kan ya laki-laki dia kan kayak Bangsawan gitulah. Darah biru. Terus selanjutnya ada apa aja nih? Apa lagi nih? Apalagi materi di situ. Apalagi nih selain Brahmana sama Ksatria. Ya, terus kan itu urutannya dari Brahmana, Ksatria, terus yang tiga itu ada kaum Waisya. Itu tuh bertugas untuk menjalankan kegiatan perekonomian agar terjadi proses distribusi dan retribusi. Itu contohnya pedagang dan nelayan. Jadi mereka itu kaum yang memiliki penghasilan sendiri. Kalau kayak Waisya jadi kan dia mengatur Ksatria. Itu menjalankan pemerintahan. Berarti dia kayak yang digaji. Ya. Nah, kalau ini dia kayak pengusaha gitu punya Berdiri sendiri berdiri sendiri. Mandiri. Terakhir kan ada 4 nih. Tadi udah ada Brahmana, Ksatria, Waisya. Yang terakhir Ada Sudra. Nah,
kalau di Bali tuh sudra itu kayak golongan masyarakat yang biasa, yang profesinya tuh cuma dalam jasmani, terus keteguhannya, terus ketaatannya dalam di masyarakat. Contoh-contohnya tuh ada banyak. Kalau di sini tuh misalnya buruh, terus petani, nelayan, tukang gitu-gitu. Jadi apa yang nggak perlu skill dan nggak perlu ya itu. Biasanya masyarakat biasa langsung dari dulunya emang kerjaannya gitu. Berarti mirip kayak Waisya tapi lebih rendah. Ya, Ya, kalau di Bali kastanya lebih rendah. seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi di Bali atau di Indonesia itu Terdapat 4 Kasta. yang pertama, Brahmana. yang kedua Ksatria, ketiga Waisya, Nah, keempat ada sudra. gitu. Itu kan karena di Bali ada kasta-kastanya gitu kan. Jadi itu kayak masyarakat yang di luar pulau Balinya itu kayak rada kaget karena sistem kasta itu berpengaruh yang misalnya yang tinggi kasta paling tinggi nggak boleh Yang jangan nggak boleh nikah itu iya nggak di boleh Bali ada Jadi kastanya harus sama gitu. cinta beda kasta. Ya gitu, cinta beda kasta. Jadi nggak boleh yang sama yang lebih rendah atau yang lebih ya harus setara. Iya, harus setara. Ya. Kan ada namanya apa itu kalau di Bali itu apa? Ketut. Ya, iya, ada itu nama-nama ya, yang depannya ya. Nama khas Balinya. Itu juga itu sih menandakan kastanya dia apa. Terus juga kalau mau berpendapat gitu di masyarakat mesti yang kastanya rendah tuh lebih Nanti dulu. iya mendahulukan yang lebih tinggi Itu dulu berarti untuk jatuhnya kayak bukan doktrin apa sih kayak kebiasaan gitu nggak sih? Iya, Dari budaya ya, budayanya sistemnya kayak ya gitu. jadi secara nggak langsung dia ngaruh terus walaupun di masyarakat. Apalagi Bali kan juga masih itunya kuat kan. Ya, Tradisionalnya. Bali tradisionalnya masih budayanya kental. Oh, budayanya kental. Apalagi? Udah nggak sih? Cukup. Ya. Karena sudah ada Bapak Satpam di sini. Sudah diatur oleh Bapak Satpam. Ditunggu akan ditutup. Ya. Jadi kita sudah Sudah di di sini. sampai sini. Terima Kasih yang sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. body, I'm an icon, man. And my girl about a